Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummati sholihin alladzina yatamassaku saringatau sholihin ila yaumiddin. Amma ba'du, sahabat 3R channel global dimanapun kita berada, dan dalam ridho rahmat Allah senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan untuk dunia akhirat. Itu kita mutalangah pada hadis yang ke-34. Kita murojaah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu rabi'u wa salasuna ngan ngalibni nil Husain an jati man Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala arba'u khisalin mangkunna fihi kamula islamuhu walau kana min qarnihi ila qadamihi khotoya asidku wa syukru wal haya'u wa husnul khuluq. Yang artinya dari Ali bin Husain Nganjati dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ngendikake 4 akhlak khisal. Apabila 4 sifat tersebut melekat pada diri seseorang, maka sempurnalah Islamnya orang tersebut, walaupun dari ujung kepala sampai kakinya berlumuran dosa ataupun khotoya, penubutan. 4 hal tersebut yaitu asyidku wa syukru wal haya'u wa husnul khuluq. Pertama adalah sidik, yaitu kejujuran, syukur. Keduanya, yang ketiga adalah haya'u, sifat wirang, malu. Yang keempat adalah baik, bagusnya budi pakerti. Dalam pandangan secara Rasulullah, kesempurnaan Islam bukan dari rukun-rukunnya saja yang kita jalani, melainkan keislaman seseorang tersebut apabila berdomisili, permanen bangunan-bangunan kejujuran, membangun kesyukuran, serta membangun rasa malu, serta senantiasa membangun baiknya akhlak ataupun budi pakerti. Ini tentunya nanti diinterogasi oleh mereka bangsa sebelah. Ya boleh, Anda sudah hadir, hawanya sudah memanas kayak gini, boleh ngobrol, Anda boleh masuk. Halo juga. Iya, tidak perlu salam lah. Tidak perlu, karena untuk kamu. Halo, kayak gitu cukup lah ya. Kayak gini. Mandan nyedek apa kok kene baik? Kamu ya agak dekat kan, agak denger kamu kan ya. Kamu gak bisa dengar saya kan? Manusia sebenarnya bisa mendengarkan bisikan-bisikan itu. Ya bisa. Cuman cuek dengan Anda itu sifat manusia. Oh. Tidak cuek. Tidak. Anda itu ngarang. Apa sih yang Anda rampas dari manusia itu apa sih ya? Hartakah? Tidak perlu. Apa-apa. Iya, hartakah? Tidak perlu lah harta Anda rampas ya. Tidak perlu. Kedudukan tidak perlu Anda. Tidak perlu. Tidak perlu Anda rampas. Yang saya rampas adalah
Yang saya rampas adalah Iya. Apa? rasa memiliki sananya. Iya. Itu Jelas itu harus saya rampas. Iya, iya, iya. Iya, iya. Iya, artinya memang Anda itu tidak merampas harta kami manusia. Buat apa harta kalian? Untuk tidak akan merampas kedudukan kami manusia. Tidak. Cuman yang Anda Saya kan merampas iman lah ya. Iya. Iman Anda rampas, itulah tujuan awal akhir Anda ya. Terus dengan bisikan, manusia bisa mendengarkan bisikan Anda kalau lebih seksama, karena hanya frekuensi sih ya, getaran ataupun bujukan ya, membujuk supaya saya itu meninggalkan itu, karena itu tidak asik, yang asik adalah ini kan gitu. Ya iya, itu sudah jelas seperti Tapi itu. tatkala ini tidak asik, yang asik adalah itu, Anda kemana? Bagi manusia yang asik itu, Iya, saya jelas, saya tidak mau. tidak mau. Tidak mau. Terus tatkala ini saya cuekin lalu ke situ, Anda di situ, setelah kami manusia itu di situ, Anda membisikkan apa lagi? Di situ, di tempat yang baik bagi manusia. Ya. Tidak ada tempat ya, tidak ada tempat bagi Anda. Ya. Ini kayak gini, ada seseorang yang di situ itu keislaman seseorang itu berkeagamaannya itu sempurna. Gak ada yang sempurna. Gak ada. Saya akan membantah gak ada sempurna. Walaupun orang tersebut dari ujung kepala sampai pangkal kaki. Kalau kita mengatakan ujung kepala sampai pangkal kaki. Kalau kamu kan ujung kaki sampai pangkal kepala. Apa? Memang kami, ya. Saya tidak mau buka saya. Ya jelas, silakan Anda berbicara, nanti saya akan bantah. Dari ujung kepala sampai batang kaki, pangkal kaki. Berlumuran dengan kesalahan-kesalahan. Berlumuran dengan saya. Kesalahan. Kita lagi ngomong. Malah harus dengan saya, kesalahan termasuk saya. Tidak. Ya tidak. Ya silakan. Saya tidak mau buka saya. Ya silakan. Dengan berlumuran kesalahan. Salah kayak gini, salah. Tapi memiliki 4 sifat. Membangun 4 sifat itu dengan betul-betul membangun, yaitu kejujuran, selalu bersyukur, dibangunnya sifat syukur, tidak bisa, dibangunnya tidak bisa. Bagaimana orang yang sudah ada saya kok melakukan hal itu tidak bisa? Lah, kita lagi membangun. Ya kan runtuh bangunan itu kalau ada saya. Dibangunnya husnul khuluqnya juga budi pakerti yang itu. Kita akan membahas budi pakerti saja. Seorang berbuat baik, manusia berbuat baik. Saya pergi. Anda pergi. Terus manusia itu kecewa dengan perbuatan baik itu. Saya masuk. Anda masuk. Ya. Sehingga melepaskan budi pakerti itu dengan kekecewaan itu. Ya. Saya masuk. Anda masuk tatkala orang kecewa. Ya. Apa yang Anda ajak? Anda kan tidak akan merampas itu kan? Ya, yang tidak Anda akan. rampas kan iman. Iya. Tapi dengan dia melakukan budi pekerti itu bisa menimbulkan kesananya, Tuhannya. Keimanannya. Iya. Ya itu ya kita. Kalau dia kecewa kita masuk. Kalau tidak kecewa, dan tetap tidak bisa lah ya. Tidak bisa. Tapi kalau kecewa karena dikecewakan oleh yang kita manusia berbuat baik, pengorbanan udah banyak, dia mengecewakan pada kami, beratnya kayak gitu kan. Kami manusia itu dikecewakan oleh manusia yang kita budikan tadi. Ini asik ini. Dari kecewaan itu Anda masuk. Anda masuk, saya masuk. Saya masuk, bukan Anda. Saya masuk. Sana sini apa sana apa sini? Dua-duanya. Dua-duanya. Ya dua-duanya dimasuki. Yang mengecewakan saya yang masuki. Iya, yang dikecewakan Kan saya masuki. Apa yang Anda ajak? Saya ajak. Iya. Janganlah berbuat baik pada orang.
Lalu saya bilang kepada orang ini, dia itu hanya pura-pura saja. Dia hanya ingin memamerkan ini saja. Dia ingin seperti ini. Saya berbicara seperti itu. Dia hanya mau, dia hanya ingin tersuruh saja. Ini seperti itu. Saya bisikan seperti itu. Tapi kalau ini terus semua, saya lihat tidak bisa masuk. Oh iya, ya udah masuk. Ya, masuk Pak Eko. Nah ini yang kedua, saya tarik dari husnul khuluq lalu ke jujur. Asidkun wasyukru wal haya'u wasidkul khuluq wa husnul khuluq. Kejujuran. Kita ke fenomena akhir zaman kayak gini. Mulai jujur, makin jujur justru digunakan kesempatan dia jujur maka ditipu. Berbuat jujur maka justru digunakan dari kejujuran itu adalah untuk alat bumerang bagi orang jujur itu digunakan oleh orang yang tidak jujur. Karena orang jujur mudah sekali percaya pada kebohongan. Jelas Apa yang Anda bisikan kepada kedua halnya? manfaatkanlah dia. Manfaatkanlah Dia dia. itu orang yang jujur, orang yang polos, tidak tahu apa-apa. Yang jelas kamu pergunakan itu untuk mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan. Terus orang yang jujur kamu bisiki apa? Saya kepada orang yang jujur, Yang jujur itu. kamu itu sia-sia saja. Kamu itu sia-sia saja. Kenapa berbuat baik seperti itu? Dia itu nggak ada tanda terima kasihnya, nggak ada. Terus kalau orang yang jujur ini kejujuran kepada sosialisasinya manusia, tapi kejujuran pada pengakuan kepada Tuhannya, Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Ya tidak bisa. Tidak bisa ya. Yang ketiga, tarik dari bawah ke depan, yaitu syukur. Rasa syukur itu harus dimiliki karena wajib ya. Membangun rasa keterima-kasihan pada Tuhan. Masa manusia berterima kasih pada Tuhan? Ya pertama ya. Terus akhirnya direplikakan ataupun dimaterikan berupa matur nuwun kepada manusia. Itu syukur manusia bisa syukur pada penguasa, sehingga bisa syukur juga pada dirinya sendiri. Pada dirinya sendiri juga bisa mensyukuri dirinya sendiri, mensyukuri pada Tuhannya yang awalnya, mensyukuri. Saya tidak bisa Berterima kasih kepada orang yang menolong. Saya tidak bisa masuk itu. Tidak bisa masuk ya. Anda berbicara, saya tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa ya. Ya sekarang seandainya berterima kasih. Berterima kasih. Apa yang Anda bisikan? Seseorang membantu saya berterima kasih. Apa yang Anda bisikan pada A dan B? Saya yang mengucapkan terima kasih itu. Iya. Yang mengucapkan. Lakukan sesuatu agar dia memberikan lagi. Lakukan sesuatu supaya dia memberikan pertolongan lagi. Supaya muncul tomak itu ya. Pengharapan. Dengan seperti itu, nanti dia itu akan memberikan. Tapi dengan syarat kamu harus kamu harus memujinya terus memuji terus supaya dia itu, nah inilah saya yang mampu segala-galanya memberikan seperti itu. Jadi kamu pertama membisikkan pada orang yang berterima kasih justru ya. Iya. Pujilah terus, bikinlah keluar terus seperti. Terus yang apa yang Anda bisikan pada orang yang menolong saya? Saya bisikan yang menolong. Iya, kepada yang nolong. Dia itu orang yang coba lagi kasih seperti itu. Saya bisikan seperti itu. Dia itu kalau diberi akan bercerita kepada seseorang, ini loh seperti itu. Jadi itu ya bisikan yang Anda masukkan ya. Tapi kayak gini, orang yang memberi pada saya, dia bukan orang kecukupan. Nggak mungkin lah. Ini Anda ada fakta ini. Nggak ada. Kamu nggak tahu. Itu adalah manusia bohong, itu manusia yang tidak tahu diri. Wong dia aja
nggak punya apa-apa kok memberi itu bohong. Itu penolong. Itu musuh saya. Oh, berarti Anda untuk orang yang suka menolong, memberi, sementara dia juga bukan orang kecukupan. Itu musuh saya. Karena dia itu enggak punya prinsip yang suka menolong. Dia itu kalau seorang seperti itu musuh saya, dan itu adalah sesuatu yang saya tidak bisa jawab. Kayak gini. Kayak gini bagaimana? Itu Orang tidak dari kecukupan. tadi kita asik-asik berbicara, kok bicara seorang seperti itu. Lah makanya kita kan bisa dibujuk Anda. Sementara Kalau orang seperti itu kita tidak musuh, karena dia mau punya harta, mau punya yang akan diberikan itu, ini adalah miliknya. ada fakta. Ini adalah miliknya sana, bukan milik saya, seperti itu. Ini ada Itu realita. seperti itu. Ada realita. Survei membuktikan ada orang tidak kecukupan tapi suka menolong. Dan kayak gini, dia berprinsip, saya tidak mencukupan tapi bisa mencukupi untuk menolong juga dalam kecukupan, supaya menghilangkan rasa, supaya orang lain itu untuk memberi ke dia. Itu tidak mungkin. Saya katakan tidak mungkin. Dengarkan dulu ya. Ora. Pusing anggar ngandakar urung apa-apa wis dipedhot. Ayo jelas, saya kalau seperti ini jangan dijelaskan. Enggak ada teorinya. Harapan kamu kan tomak manusia ya. Ya. Enggak ada teorinya, enggak ada untuk teori. mematahkan tomak, untuk mematahkan rasa mengharap, maka kami selalu memberi supaya orang itu melihat saya itu tidak berkeinginan memberi. Itu untuk mematahkan rasa mengharap pemberian orang lain. Itu bohong. Kalau ada kayak gitu. Kalau nggak ada. Jangan gorong. Nggak ada. Kalau ada saya yang nggak bisa lihat orang seperti itu. Ada kan ya? Dia nggak tahu. Ada. Saya yang mengatakan tidak ada. Yaudah, kamu kawasannya sempit. Artinya kamu terlalu sempit sampai tidak mendeteksi ada orang suka memberi. Kan dibagi dua kan? Ya. Dia suka memberi karena memang dia kecukupan. Dia suka memberi tapi sebenarnya dia tidak berkecukupan. Bagi yang kecukupan Anda bisa masuk seliweran ya. Ya. Tapi bagi orang yang tidak berkecukupan tapi suka memberi, Anda mencari seliwerannya kemana nanti? Itu tidak ada. Nah makanya Anda itu wilayahnya sempit sekali. Anda boleh keluar. Ini mungkin teman kamu ada yang wilayahnya ke wilayah ini. Enggak ada wilayah. Enggak ada wilayah. Berarti Berarti Anda tidak bisa melihat orang tidak kecukupan, tapi kok suka memberi. enggak, saya enggak pernah lihat. Enggak pernah lihat. Enggak pernah lihat. Ada. Enggak ada. Pasti ada. Enggak ada. Ada memastikan enggak ada. Pasti Enggak ada. Enggak ada. Karena orang itu supaya menghindari pemberian dari orang lain. Tuh. Kan Anda menanamkan tomak. Orang itu memutus sifat tomak itu dengan cara suka memberi. Kalau kita suka memberi, orang mau memberi ke kita, ke manusia, dia akan berpikir, apa sih ya? Karena dia suka memberi, apa sih ya? Nah, padahal dia tidak kecukupan, tapi berpenampilan cukup. Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada menurut Anda lah ya. Enggak ada. Yang nomor 4. Enggak ada, itu menurut saya enggak ada. Udah. Ngajel bae. Menang saya. Menang ini. Nanti saya sampaikan saya menang hari ini. Paling kau anggar ada Anda yang dipatahkan. Enggak, saya. Ternyata ada. Nah, saya bisa langsung dikejuk-kejuk. Anda? Iya. Kalau tidak ada, memang tidak ada. Iya. Anda akan naik level. Tapi ternyata kalau ada, saya besar. Yang keempat adalah al-haya'u, punya rasa malu. Nah, manusia itu nggak ada rasa malu. Kok bisa Anda mengatakan manusia tidak punya malu? Seberapapun manusia bekerja, seberapapun manusia beribadah, seberapapun manusia melakukan kebaikan, tidak akan merasa malu. Anda malu apa? Anda kok? Saya. Dimaksud udah punya malu kok, pekerjaannya biasa, saya juga petani, nyangkul juga enggak malu. Loh, saya orang ibadah saya luar biasa. Oh, Anda punya malu. Oh, kayak gitu ya.
nggak punya malu kan, ibadahnya buat siapa? Nanti kan buat saya. Jadi kamu tahu malu itu sendiri ya? Iya, sekarang saya juga